banyak tadi peserta yang minta izin tidak bisa ikut ya, kita maklumi saja karena kondisi jaringan, kondisi juga sekarang lagi BDR di rumah, jadi mungkin ada urusan di sekolah atau bagaimana. Jadi tapi mudah-mudahan banyak yang bisa bergabung karena di room ini kan kita bisa langsung interaksi antara tim juri, panitia, dan peserta agar tidak ada lagi hal-hal yang mengganjal di hati Bapak Ibu peserta sekalian. Untuk waktu dan tempat, saya silakan kepada Pak Hamzah untuk memulai pemaparannya. Silakan Pak Hamzah. Baik, terima kasih Ibu Sukma selaku Ketua Panitia kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Bapak Ibu guru hebat yang kami hormati, Ibu Sukma Walia selaku Widya Iswara dan Ketua Panitia kegiatan, Pak Abdul Ghani, selamat sore Bapak dan Ibu Duta kami, ya Ibu Esunarmi. Kali ini kita akan melaksanakan technical meeting terkait dengan kegiatan lomba pembuatan video pembelajaran dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-75. Izin share screen Bapak Ibu Guru. Silakan Pak. Nah, baik, terima kasih. Nah, jadi ini Bapak Ibu, ini penyelenggaranya itu Jumat Belajar LPMP Sulawesi Tengah. Jadi LPMP itu punya komunitas namanya Jumat Belajar. Jadi kolaborasi antara LPMP dengan Bapak Ibu Guru di Sulawesi Tengah. Nah, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah lomba pembuatan video pembelajaran dimulai dari jenjang SD atau MI, SMP MTS, SMA, MAN atau Madrasah Aliyah Swasta, dan SMK atau MAN MAK. Nah, jadi ini kegiatannya tiap jenjang penilaiannya, dan nanti tiap jenjang itu akan dipilih 3 video pembelajaran terbaik yang akan mempresentasikan proses pembuatan video pada tanggal 17 Agustus 2020. Jadi Bapak Ibu setelah videonya nanti masuk akan dicek oleh panitia dan dinilai oleh juri, kemudian dipilihlah tiap jenjang itu ada 3 video terbaik, dan 3 video terbaik nanti akan pesertanya akan presentasikan bagaimana prosesnya. Jadi peserta tidak menjelaskan, tidak membuka aplikasi pembuat videonya, tapi hanya menjelaskan videonya, prosesnya seperti apa. Jadi yang ditampilkan hanya video jadi, terus dijelaskan proses-prosesnya seperti apa. Disitulah nanti juri akan menilai peserta mana yang memang betul-betul video itu dibuat sendiri. Baik, saya lanjutkan kembali. Kemudian ada 3 aspek penilaian. Yang pertama, memenuhi ketentuan, nanti akan dijelaskan sama Ibu Emi. Memenuhi ketentuan itu bobotnya 30. Kemudian yang kedua, penampilan gaya artikulasi itu bobot 40. Sedangkan kreativitas, insert video, animasi, dan lain-lain terkait dengan kreativitas pembuatan video itu bobotnya 30. Untuk ketentuan dan seterusnya akan dilanjutkan oleh Ibu Emi. Silakan Ibu Emi. Ibu Emi, silakan. Ya, terima kasih. Hamzah. Itu share dari situ saja kontennya ya? Iya Bu, ya. Iya betul, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu panitia lomba dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2020 ini, yaitu dari LPMP Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Hamzah Ramdhani dan Bapak Ibu semua yang sempat hadir pada hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi ada beberapa penyampaian technical meeting yang sudah disampaikan dari Pak Hamzah Ramdhani terkait dengan video-video yang akan dilombakan. Kemudian ini saya akan melanjutkan materi ketentuan-ketentuan videonya, yaitu yang pertama Bapak Ibu,
nanti mencantumkan topik atau judul sesuai dengan KD. KD ini sesuai dengan ini kurikulum yang berlaku ya Bapak Ibu. Jadi mencantumkan topik atau judul materi sesuai dengan kompetensi dasar, sasarannya yaitu siswa, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi itu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ingin memberikan materi, misalnya kalau yang SD itu kan tema ya Bapak Ibu. Kalau SD itu tema, jadi nanti akan seperti ini, saya berikan contohnya dulu. Saya sharing dari, atau nanti saja ya Pak Hamzah. Belakangan saja nanti disampaikan ya contohnya ya. Saya lanjutkan saja terus. Boleh? Ya, silakan lanjut. Lanjut dulu toh, nanti belakangan contoh ya. Iya Bu, iya. Ya. Bu Emi, Ya. ada Ya. peserta yang minta supaya di full screen-kan materinya karena kurang jelas katanya. Di full screen. Iya, Nanti kira-kira besar. tidak macet nanti. Coba dites Pak Hamzah. Iya, Iya. biasanya macet ya. Biasanya macet. Biasanya Iya. macet kalau full screen. Coba dites dulu. Soalnya kan sekarang saat itu ada event, tapi dia semua peserta ini bisa melihat peserta yang lain, jadi jaringannya harus betul-betul stabil. Betul. Ya, jadi ini ketentuan videonya adalah ini mencantumkan topik atau judul materi sesuai dengan kompetensi dasar yang yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kemudian sasarannya ini siswa ya Bapak Ibu. Nah, siswa jenjang SD, SMP atau SMA kan. Kemudian tujuan pembelajaran ini sama dan indikator yang ingin dicapai pada materi yang akan Bapak Ibu sampaikan sesuai KD yang ada ya. Kemudian kita menjadi narasumber atau presenter. Jadi peserta harus tampil dalam video tersebut. Bapak Ibu harus tampil sendiri nanti dalam video ya Bapak Ibu ya. Walaupun misalnya hanya di awal atau di akhir saja. Yang penting Bapak Ibu tampil. Maksudnya modelnya itu adalah Bapak Ibu sendiri ya. Jadi nanti tampil di awal boleh, di akhir boleh, keseluruhan juga boleh. Yang penting ada video Bapak Ibu di dalam ada wajah Bapak Ibu di dalam video yang Bapak Ibu kirim. Kemudian ketiga, penempatan logo Kemdikbud. Nah, kemarin masih belum rapi ya Bapak Ibu, ini dirapikan sesuai dengan standar yang berlaku. Kemarin masih berantakan. Ini nanti yang terakhir ini yang dicontoh Bapak Ibu ya. Penempatan logo Kemdikbud, kemudian logo provinsi dan logo LPMP Sulteng. Ini urutannya Bapak Ibu ya. Di sebelah kiri atas. Sedangkan logo rumah belajar di kanan atas. Nanti ada contohnya di bawah, nanti boleh dilihat bersama. Kemudian selanjutnya yang keempat, cantumkan sumber referensi untuk penggunaan grafis, foto, quotes, selalu background, dan lain-lain. Jadi nanti Bapak Ibu kan mencantumkan sumber-sumber misalnya grafis atau gambar atau foto atau kutipan ya atau background itu musik. Misalnya menggunakan musik-musiknya gambar dari orang lain, maka nanti Bapak Ibu mencantumkan sumber referensi. Misalnya nanti yang Bapak Ibu isi di situ video misalnya ya, asetnya video, maka video itu sumbernya dari mana nanti dicantumkan di bagian bawah video Bapak Ibu supaya tidak menutup materi-materi yang ada. Kemudian aspek rasionya ini 16:9 ya Bapak Ibu, ini normal nanti ya. Jadi berarti dia vertikal nanti bentuknya videonya. Kemudian resolusi video high definition-nya ini HD-nya minimal 1280 kali 720 pixel ya Bapak Ibu. Ini nanti yang sesuai ketentuan ini. Kemudian file size-nya maksimal 300 MB. Kalau di bawah 300 itu lebih bagus, 200, 250 itu saja bagus Bapak Ibu ya. Melebihi 300 MB. Lalu format video nanti MP4 ya Bapak Ibu. Kemudian durasinya antara 3 sampai dengan 6 menit ya. Lebih bagus itu di bawah 6 menit, 5 menit ya, 5,5 enggak apa-apa. Ya, jangan sampai melebihi ketentuan yang ada nanti Bapak Ibu ya.
agar dapat memiliki nilai seperti apa yang Bapak Ibu harapkan. Kemudian kemarin yang sebelum di-share ini kata sapaannya yang digunakan rumah belajar sebelum ada ketentuan yang sudah difinalkan belum ada ini ya. Sekarang karena apa? Ini produk video Bapak Ibu ini diharapkan LPMP berharap nanti video Bapak Ibu ini dapat masuk menjadi konten yang ada di rumah belajar untuk Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu kita kata sapaannya kita menggunakan sahabat rumah belajar. Contohnya, halo sahabat rumah belajar atau assalamualaikum sahabat rumah belajar. Begitu ya, supaya nanti video Bapak Ibu bisa kita masukkan ke dalam portal rumah belajar menjadi aset dari guru-guru di Provinsi Sulawesi Tengah nantinya ya. Oleh karena itu nanti videonya ketentuannya ini diusahakan Bapak Ibu dapat mengikuti ketentuan-ketentuan ini sehingga ketika nanti kita akan mengupload video Bapak Ibu ke rumah belajar nanti mendapat ACC dari rumah belajar Kemdikbud. Kemudian lanjut mungkin bawahnya lagi ada Pak Hamzah. Silakan di lagi ya. Ini cara mengupload video ini. Cara mengupload video nanti Bapak Ibu. Peserta menyimpan video pada drive masing-masing. Jadi nanti Bapak Ibu mengupload videonya ke dalam Google Drive ya. Kemudian copy link drive-nya, pastikan share linknya ini atau linknya berbagi diaktifkan. Jadi setelah Ibu upload di Google Drive, pastikan nanti Ibu perhatikan, Bapak Ibu perhatikan bahwa linknya ini, berbagi linknya ini nanti diaktifkan, jangan di privat ya Bapak Ibu supaya kami panitia dapat membukanya. Jadi jangan di privat, nanti mohon diperhatikan. Lalu yang ketiga, kirim linknya ini setelah pastikan tidak privat ya, itu linknya nanti, lalu kirim linknya ke email panitia ini. Video apa ini? Video ajar9@gmail.com oke. Jadi itu nanti mungkin video-video ketentuannya, cara pengumpulannya, lalu tadi ketentuan video yang sudah diberikan. Selanjutnya bagaimana ini Pak Hamzah? Saya lanjut atau berikan contoh tadi untuk tema? Masih ada bawahnya kan? Masih ada lanjutannya Bu. Oh masih ada, silakan Bu. Ya. Nah ini lagi Bapak Ibu, selanjutnya batas pengumpulan videonya tanggal 12 Agustus tahun 2020 pukul 23.59 waktu Indonesia Tengah. Jadi nanti sampai malam ini pukul 23.59 waktu Indonesia Tengah. Jadi tanggal 12 Agustus ya Bapak Ibu. Ini tanggal berapa? Masih ada waktu untuk mengedit. Nah ini sekarang penempatan logonya tadi. Seperti ini Bapak Ibu contohnya ya. Sebelah kiri adalah logo Kemdikbud atau Tuturi Handayani, lalu sampingnya ini Provinsi Sulawesi Tengah, lalu sebelah kanannya ini LPMP. Jadi tiga logo ini sebelah kiri, lalu di sebelah kanannya adalah rumah belajar. Seperti ini ya Bapak Ibu contoh penempatan logonya nanti saat pengeditan video pembelajaran. Masih ada Pak Hamzah? Selesai ya? Iya. Baik, kalau sudah selesai saya akan berikan contoh untuk tematik untuk SD ya Bapak Ibu. Kalau untuk SMP, SMA, SMK saya rasa tidak ada masalah karena mata pelajaran. Kalau SD nanti tematik, jadi pembuatan videonya berdasarkan KD, lalu ini contohnya. Ini pemetaan materi SD jenjang kelas 3 semester 1 tema 2. Misalnya ini KD 311. Oh sorong ke sini. Sebelah, iya, mana tadi KD-nya? Nah, ini kode KD. Misalnya KD 3.1 ya. Indikatornya mengetahui makna simbol sila-sila Pancasila. Lalu indikator kedua, siswa dapat menyebutkan pentingnya bersyukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari simbol Pancasila. Yang sila pertama dengan benar.
Terus indikator ketiga, siswa dapat menjelaskan manfaat bersatu dalam keberagaman. Bu Emi, silakan share screen dulu, Bu. Oh iya, lupa saya lah. Saya sudah ngomong, saya kira kelihatan. Oh, udah kelihatan Pak Hamzah. Oke sih. Iya, belum share screen Bu. Oh iya, lupa. Saya kira tadi foto Bu Emi ini. saya lupa tadi. Saya kira tadi langsung slide, padahal tadi Pak Hamzah yang share screen. Oke, saya share dulu. Sudah stop konten di situ? Sudah Bu, sudah. Kok masih putih ya? Tunggu. Oh iya, tunggu Bu. Aduh, saya masih lupa. putih, belum bisa. Channel-nya lupa, channel-nya. Iya, channel-nya kasih ke sini dulu. Oke, silakan Bu, sudah. Iya, oke. Sudah nampak? Sudah Bu, sudah. Sudah. Nah, ini contoh untuk materi yang SD Bapak Ibu ya. Kalau yang SMP, SMA, dan SMK saya rasa tidak ada masalah. Nah, karena SD itu adalah tematik, dia satu tema itu terdiri dari beberapa pelajaran. Tapi untuk pembuatan video nanti berdasarkan KD seperti ini contohnya, misalnya KD 3.1. Bu Emi bisa diperbesar lagi Bu. Ya. Bisa di zoom lagi diperbesar. Ini sudah besar ya Pak Hamzah, sudah full ya? Karena ini Excel ya, Excel dia. Kecil ya nampaknya. Iya, seperti ini sudah full di sini. Ini KD 3.1 misalnya ya Bapak Ibu. Ini topiknya adalah simbol-simbol Pancasila. Nah, ini KD 3.1. Indikatornya nanti Bapak Ibu mohon dicermati. Kalau indikatornya itu banyak, maka bisa nanti videonya per subtopik. Misalnya lambang Pancasila. Nih. Kan ini simbol Pancasila. Ini KD 3.1 ya. Kemudian ini indikator pembelajaran. Lalu di sini subtopiknya. Ini kan topik Bapak Ibu. Topiknya ini simbol Pancasila. KD 3.1. Lalu subtopiknya lambang Pancasila. Nah, indikator ini yang Bapak Ibu ambil untuk dijadikan referensi pembuatan video. Indikator berdasarkan topik ini. Lambang sila-sila Pancasila, misalnya siswa yang diharapkan nanti setelah menonton video itu, dia mampu mengidentifikasi arti lambang sila Pancasila misalnya. Tunggu saya pindah dulu. Ini subtopiknya. Jadi kita ambil per subtopik saja, subtema ya. Subtopik atau subtema sama saja. Dari KD ini, Bapak Ibu ambil subtopiknya karena indikatornya banyak. Kecuali indikatornya dari KD 3.1 ini sedikit, maka bisa diambil topik sini videonya. Simbol-simbol Pancasila. Bisa ini diambil judulnya. Tapi kalau indikator yang Bapak Ibu inginkan banyak, ya, itu harus ambil per subtopik sini videonya. Jadi judul video Bapak Ibu nanti lambang sila Pancasila. Begitu. Kemudian ini indikatornya, siswa setelah menonton video lambang sila Pancasila, maka siswa mampu mengidentifikasi arti lambang Pancasila itu apa. Lalu kedua, siswa dapat menjelaskan makna gambar sila Pancasila. Nah, itu nanti Bapak Ibu ya. Ini contohnya untuk SD ya. Ini KD berdasarkan KD. Dari KD Bapak Ibu lihat dulu berapa topik dia. Topiknya di ini KD 3 ini 31 berapa topik dia isinya dalam satu KD ini ya. Kemudian kalau satu topik ini misalnya indikatornya hanya 2 atau misalnya Ibu gabung dengan ini 2 topik ini, lambang sila Pancasila, kemudian bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Tapi ini satu topik dia, tidak bisa digabung Bapak Ibu ya karena beda dia. Bapak Ibu perhatikan saja nanti subtopiknya saja. Ini lambang Pancasila. Nah, ini siswa mampu mengidentifikasi arti lambang sila Pancasila lalu menjelaskan makna gambar Pancasila. Ini satu video di sini. Terus kemudian kalau mau bikin yang tema kode KD 31 kemudian subtopik bersyukur kepada Tuhan, maka satu lagi video ini.
siswa mampu menyebutkan arti penting bersyukur kepada Tuhan. Berarti judul videonya adalah bersyukur kepada Tuhan. Ini indikatornya ya. Boleh Ibu tambah, Bapak Ibu tambah ini indikator. Boleh dikembangkan sendiri-sendiri nanti indikatornya. Jadi untuk yang SD demikian tadi Bapak Ibu, silakan diambil KD materinya, lalu subtopiknya apa ya, topiknya apa, subtopiknya mana semua. Kalau misalnya subtopik ini indikatornya sedikit, bisa digabung 2 subtopik ini ke 1 video. Kalau misalnya lambang Pancasila, ini yang Ibu harapkan, Bapak Ibu harapkan siswa mampu mengidentifikasi arti lambang Pancasila, kemudian menjelaskan makna gambar Pancasila, lalu dikembangkan lagi. Setelah ini boleh dikembangkan masing-masing, siswa mampu apa lagi selain ini. Nah, silakan Bapak Ibu kembangkan. Jadi nanti diambil per subtopik kalau indikatornya memang Bapak Ibu ingin kembangkan lebih banyak. Kalau indikatornya sedikit, boleh digabung 2 topik menjadi 1 video. Jadi untuk SD mungkin demikian Bapak Ibu ya, diperhatikan KD-nya dan temanya apa, topiknya dan subtopiknya berapa, lalu indikatornya silakan dikembangkan sendiri berdasarkan KD. Ini contoh untuk yang tematik. Nanti kalau untuk yang untuk yang pelajaran mapel, mata pelajaran itu saya rasa tidak perlu tidak rumit karena sudah ada tersendiri ya mata pelajaran IPA, bahasa, agama dan sebagainya. Atau perlu melihat contoh mapel ya? Saya berikan contoh mapel agama bagaimana ini? Atau tidak usah Pak Hamzah? Tidak perlu mungkin Bu, karena kalau mapel kan sudah jelas kan. Betul, sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk tema untuk materi SD tematiknya demikian tadi. Silakan berkreasi dan membuat video sesuai dengan kompetensi dasar yang ada pada kurikulum yang berlaku, dan mohon diperhatikan topik dan subtopiknya, lalu indikatornya itu kalau indikatornya sedikit bisa 2 topik digabung jadi 1 video, tapi kalau indikatornya banyak maka 1 subtopik ini saja Bapak Ibu buat 1 video 1 subtopik. Kalau indikator sedikit bisa 2 subtopik digabung menjadi 1 video. Itu untuk tematik. Jadi mungkin demikian dari saya. Bapak Ibu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop ya. Siap Bu, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamzah dan Ibu Emi atas penjelasannya. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang kurang jelas atau ada yang sudah disiapkan pertanyaannya dari tadi atau dari kemarin-kemarin. Silakan klik raise hand atau tuliskan di kolom chat untuk pertanyaannya. Nanti iya, silakan Bapak Ibu yang kurang jelas ditanyakan memang. Ada yang bertanya tadi Bu Emi di grup PA. Kebetulan beliau adalah guru MTS, jadi otomatis Kemenak. Jadi ditanyakan apakah bisa ditambahkan logo dari Kemenak? Oh bisa, tidak apa-apa, bisa. Bisa ya? Silakan. Ditambahkan di mana Bu Emi kalau memang bisa? Coba share dulu Pak Hamzah, mana tadi? Siap Bu, saya pindahkan ke saya dulu senternya. Nah ini ada Kemendikbud. Berarti kalau Kemenak di sebelah sini, sebelahnya Kemendikbud ini ya nanti ya Bapak Ibu. Berarti geser ke kanan ini provinsinya. Provinsinya geser ke kanan, LPMP-nya geser ke kanan. Kemenaknya di sebelah Kemendikbud. Ya begitu Pak Hamzah. Berarti Kemenak di sini Bu ya? Ya betul, di sini nanti. Geser dengan Kemendikbud. Ada contoh Kemenak Pak Hamzah logonya? Download dulu ya. Logo Kemenak iya, nanti bisa download di internet saja Bapak Ibu, di Google tersedia banyak. Iya, betul. Hanya penyampaiannya begitu nanti Bapak Ibu ya. Sebelahnya Kemendikbud, Kemenak.
Ya, banyak ini saya lihat Ibu Emi, yang sayang dari Kemenak. Jadi Iya. kita fasilitasi semua teman-teman. Iya, Kemudian silakan Bapak Ibu ya, berkreasi. ada lagi untuk penempatan logo itu berlaku pada semua slide awal sampai akhir atau hanya di awal saja? Dari Ibu Luluk Irawati di Luwuk. Iya. Untuk penempatan logo itu sebenarnya kalau bisa dari awal sampai akhir juga bagus. Kalau di awal saja dengan akhir saja juga enggak apa-apa. Yang penting ada logonya Bapak Ibu. Izin menambahkan Mbak Emi. Ya, Ya, ya. kan Uh, Iya, Bapak Ibu, untuk video pembelajaran itu kan ada 3 bagian. Yang pertama opening, kemudian ada inti, terus ketiga closing. Jadi untuk opening itu kan biasa ada apersepsi di situ. Untuk apersepsi itu bukan biasanya. Untuk apersepsi itu boleh tidak pakai logo sama sekali. Itu hanya apersepsi. Apersepsi maksudnya untuk meningkatkan motivasi peserta untuk menonton video. Di situ tidak pakai logo sama sekali pun tidak masalah. Pakai logo sama sekali, pakai semua logo pun tidak masalah di situ. Kemudian kalau inti itu sama seperti Bu Emi, di situ kan ada di bagian awalnya boleh pakai, terus tengahnya boleh tidak pakai. Tapi kalau sebaiknya gunakan saja Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tidak susah mengeditnya. Karena ketika di bagian awal ada, bagian tengah tidak ada, bagian akhir ada, nanti Bapak Ibu agak masih mengedit. Kecuali kalau Bapak Ibu memang sudah terbiasa sekali, silakan. Tapi kalau saran kami, logo itu tetap ada terus, tetap ada. Kecuali kalau bagian akhir, ya bumper out itu namanya, kan ada bumper in, bumper out itu tidak perlu ada logo. Maksudnya bagian akhir, paling akhir, kayak thanks for watching or anything like that, kayak begitulah. Maksudnya nggak perlu itu ada logonya. Jadi itu namanya bumper out. Gitu Bapak Ibu. Ya. Iya, nah, betul. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Untuk bumper in atau pembuka itu tidak perlu logo. Lalu bumper out-nya akhir, maksudnya di akhir penutup ya Bapak Ibu, itu tidak perlu. Jadi untuk memudahkan Bapak Ibu, memang sebaiknya itu logo dari awal sampai akhir dipasang Bapak Ibu ya. Mohon di atas sekali supaya tidak mengganggu aset-aset yang pokok dalam video itu ya, di paling atas kecil saja. Jadi kalau dari awal sampai akhir maka Bapak Ibu nanti tidak susah memasang lagi. Kalau di awal terus di awal kan bumper tidak, di awal lalu tengah enggak, akhirnya lagi ada, nanti memasang lagi 2 kali. Jadi sebaiknya dari awal saja dipasang setelah bumper in dan bumper out tadi, dan setelah pembuka dan sebelum penutup ya Bapak Ibu. Demikian. Ya, demikian penjelasannya Bapak Ibu yang bertanya. Kemudian ada lagi karena baru masuk, mohon dijelaskan lagi dari awal, tapi ini nanti tidak usah ya. Wow, berat sekali kalau dijelaskan lagi dari awal. Nanti tunggu rekamannya saja ya Bapak Ibu ya, yang lambat bergabung di room. Kemudian masih ada lagi Bu Emi. Apakah boleh membuat video lebih dari 1 aplikasi? Oh iya. Apakah bisa membuat video lebih dari 1 aplikasi? Boleh sekali Bapak Ibu, silahkan berkreasi. Oh ya, lupa tadi menyampaikan, untuk pembuatan video pembelajaran ini Bapak Ibu, silahkan berkreasi dengan memakai lebih dari 1 aplikasi, itu lebih bagus, dan aplikasi yang digunakan adalah aplikasi yang Bapak Ibu kuasai. Silahkan, lebih dari 1 itu lebih bagus Bapak Ibu. Silahkan berkreasi seunik mungkin ya, semenarik mungkin, agar videonya nanti mempunyai nilai yang lebih yang seperti Bapak Ibu harapkan. Iya, boleh sekali Bapak Ibu. Silakan. Jadi begitu ya, Bapak Ibu yang bertanya boleh menggunakan lebih dari 1 aplikasi. Ada tambahan dari Pak Hamzah? Oh iya, ada satu kalimat penting maksudnya saya ingin share ke teman-teman, ke Bapak Ibu guru hebat. Jadi tidak ada satu aplikasi video pembelajaran yang paling bagus. Yang bagus itu adalah yang Bapak Ibu kuasai. Itu. Jadi tidak ada yang paling bagus adalah yang Bapak Ibu kuasai. Ya, itu saran dari Pak Hamzah dan Ibu Emi, Bapak Ibu ya. Ya silahkan berkreasi sebagus mungkin. Masih ada lagi background-nya untuk video, background-nya bebas atau harus animasi?
Iya, untuk video Bapak Ibu, backgroundnya bebas, silakan sesuai dengan yang diinginkan. Tapi mohon untuk background itu yang jangan apa ya? Jangan yang apa ya? Gelap, biasanya ada gelap itu, tidak nampak tulisannya ya. Antara tulisan dengan background mohon disesuaikan ya Bapak Ibu supaya bagus. Pokoknya berkreasi lah, tidak apa-apa. Silakan, bebas apa saja backgroundnya. Oh Ya, ya. silakan Itu, iya. ditambahkan kalau masih ada. Iya, Silakan Bapak Ibu Ustaz. silakan mengambil background terserah di mana saja, mau dari free pick kah atau dari manakah, di internet tersedia luas di internet. Silakan Bapak Ibu berkreasi. Ya. Kreasi. Ya, ini ada teman dari Ampana, Pak Jupri. Mohon izin untuk bertanya langsung Pak Hamzah. Silakan Oh, diaktifkan mic-nya. Pak Jufri, oke siap. Dari Ampana. Guru SDN apa ya? Guru SDN di Ampana. Ini Pak Samsudin sudah resen, Bu, Pak Samsudin ini. Mungkin Pak Samsudin dulu, Bu, ya. Oh ya, enggak kelihatan sama saya Iya, ini. saya cek. Oke, saya persilakan dulu kepada Pak Samsudin, kemudian Ibu Tanti, dan ketiga Pak Jufri yang ingin berbicara langsung. Saya aktifkan mikrofonnya. Ya. Yang di kolom chat nanti sebentar lagi ya Bapak Ibu, kita beri kesempatan dulu sama teman yang raise hand. Silakan Pak Samsudin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu Panitia yang saya hormati, pertanyaan pertama tentang ini video pembelajaran untuk SD. Nah, Ibu Emi jelaskan tadi Iya. tentang topik dan subtopik. Berarti untuk tematik boleh ya permuatan pelajaran, misalnya kalau IPA, dan tidak perlu. Karena biasa kalau di buku tematik kan dia gabung dalam satu subtema itu gabung banyak. Jadi bisa kita ambil permuatan mata pelajaran ya Pak, Bu. Kalau untuk tema kan ini, saya share ulang ya. Ya kan, Saya share yang Ibu ulang share ya, tadi kan seperti ya, yang Ibu share tadi kan yang PKN. Berarti boleh PKN ya PKN aja, enggak usah gabungan. Yang terpenting sesuai topiknya Bapak Ibu ya. Iya. Topiknya apa? Ya, betul. Subtopiknya itu saja. Gitu aja ya. Begitu untuk penjelasan. Berarti kalau misalnya di dalam topik itu ada PKN, ada bahasa, berarti kan satu gabung kan gitu ya. Oh, gabung. Oh, iya. Mohon diperhatikan topiknya ya Bapak Ibu. Dari Iya. KD berapa, topiknya apa, itu saja. Terus memperhatikan indikator yang Bapak inginkan toh. Itu saja yang untuk membuat video tematik itu. Yang perlu diperhatikan adalah topik dan subtopiknya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu. Yang kedua tentang Ya. bumper out dan bumper in tadi. Kan dikatakan enggak usah pakai logo. Walaupun bumper in, bumper out logo enggak boleh, enggak usah ya. Bagaimana Pak? Karena Bumper tadi in. tadi kan dikatakan bahwa nanti hasil ini akan kan dalam konten rumah belajar provinsi Sulawesi Tengah. Nah, Iya. jadi apakah boleh gunakan bumper in dan bumper out logo rumah belajar, itu aja. Mungkin Pak Duta bisa jelaskan, bantu jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam, terima kasih Pak Samsudin. Oh ya Bu Emi, ini untuk bumper out dengan bumper in kita gunakan di rumah belajar, nanti kita share ke peserta Bu ya. Boleh seragam ya. Ya, supaya seragam bumper in dengan bumper out-nya. Nanti kita Iya. sepakati apakah kita gunakan bumper in, bumper out yang 2020 ini atau yang memang bumper out, bumper in setelah pengukuhan 2019. Kan ada dua macam itu. Nanti kita sepakatilah Bu. Nanti Iya, nanti kita iya, share ke jadi peserta. nanti dikirim ke grup saja bumper in, bumper out-nya nanti ya Pak ya. Bapak sudah masuk ke dalam grup ya? Ya, sudah Bu. Oh iya, nanti di-share ke grup saja Pak Samsudin. Supaya tidak bingung nanti, boleh ndaknya kan? Ya nanti diseragamkan saja, nanti dikirim bumper in dan bumper out dari rumah belajar saja nanti Ya. Pak. Nanti menunggu dari Pak Duta. Share. Ya. Siap, insya Allah. Terima kasih Samsudin dari mana ini? Dari Morowali Utara. Oh iya, tetangganya Pak Hamzah berarti. Betul. Iya. Kita lanjutkan ke Ibu Tanti. Ibu Tanti, silakan Bu bertanya. Oke, terima kasih. Ada ikut bertanya ini. Gimana? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Banyak iklannya ini kalau di rumah Ibu Bapak. Mohon maaf, saya mau bertanya. Ada dua hal yang saya mau tanyakan di sini, Ibu, Bapak. Yang pertama, apakah tadi ada KD, sasaran dan tujuan itu dicantumkan di dalam video? Maksudnya, apakah kita bacakan juga di sana? Kemudian dibuat juga di slide video kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah durasinya bisa ditambah, Ibu, durasi videonya? Karena kalau untuk saya pribadi, saya mengajar IPS itu banyak sekali hal-hal yang harus dijelaskan dan agak panjang. Seperti itu, Bapak, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ditanggapi Bu Emi dengan Pak Hamzah. Silakan. Pak Hamzah duluan. Oke, terima kasih pertanyaannya Bu, bagus sekali. Jadi memang standar Bu, standar karakteristik si peserta didik itu, jadi maksimal itu sebenarnya ambang batasnya 5 menit. Itu 6 menit itu toleransinya, 6 menit toleransinya. Jadi lebih dari itu tingkat konsentrasi itu menurun bahkan menurun drastis. Oleh karena itu nasional itu Bu, standar nasionalnya video pembelajaran itu memang seperti itu. Banyak kok video-video pembelajaran tentang IPS itu yang bahkan kurang dari itu. Mungkin sekedar berbagi Bapak Ibu, esensi dari video pembelajaran ini adalah mengkonkretkan sesuatu yang abstrak menjadi lebih supaya yang abstrak yang tidak bisa dibawa di kelas itulah dipakai di video pembelajaran. Contohnya kayak kita tidak mungkin menjelaskan gunung berapi dengan membawa gunung berapi di dalam kelas, maka digantikanlah dengan video pembelajaran. Kemudian kita tidak bisa menjelaskan tentang virus, kita tidak bisa bawa virusnya ke dalam kelas, kita tidak bisa karena memang itu yang sangat mikro ya, bahkan nano gitu kan. Jadi bisa dibuatkan suatu media yaitu video pembelajaran. Jadi gitu. Jadi esensinya seperti itu. Cuman kan ini karena pandemi itu hampir semua tema itu, hampir semua subtopik itu semua jadi video pembelajaran. It's okay, tidak apa-apa, tapi kembali lagi pada standar nasional yang durasinya adalah 3 sampai dengan 6 menit. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi apa Bu ya? KD. Oh ya, itu bebas saja Bapak Ibu, bebas saja Bu Tanti, KD-nya silakan disampaikan secara langsung atau hanya sekedar muncul di slide gitu, tidak perlu dibaca, kemudian diberikan background silakan. Jadi tinggal Bapak Ibu nyamannya di mana gitu. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Tambahan dari Bu Emi. Ya, seperti tadi Bapak Ibu untuk KD dengan indikator itu boleh nanti Bapak Ibu tampilkan di slide seperti PowerPoint, ya. Boleh juga ini saja untuk KD dan indikator. Karena waktunya kan hanya 6 menit. Jadi Bapak Ibu kemas bagaimana kira-kira supaya semuanya bisa masuk, ya. KD ditampilkan saja di slide saja, tidak perlu dibacakan ya, karena waktunya nanti tersita di situ. KD-nya ditampilkan sebaiknya. Indikator maksudnya. Indikator itu ditaruh saja di slide tadi. Ya. KD-nya ditaruh juga lebih bagus. Yang terpenting adalah topiknya, judul materinya tadi ya Bapak Ibu, sesuai dengan KD yang ada. Judul sesuai dengan KD yang ada, itu yang terpenting. Ya. Judulnya saja yang terpenting Bapak Ibu. Untuk KD indikator silakan mau ditampilkan di slide saja, ya. Yang penting adalah judulnya tadi, yang berdasarkan sesuai dengan KD yang ada. Jadi begitu ya Bu Titi. Sekarang kita minta kepada Pak Muhammad Jupri dari Ampana. Silakan Pak Jupri. Pak Samsudin, Bu Tanti, resennya boleh dilakukan. Terima kasih Ibu. Sudah suara-suaraku? Sudah ada Pak. Ya. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya baru gabung, minta maaf. Tadi saya lihat Pak Ibu Emi sudah menyampaikan tentang logo tadi ya. Ada saya lihat logo Tuturi Handayani, apa perlu dimasukkan itu Ibu? Logo iya, dimasukkan Pak Hamzah. Pak Jupri. Tapi kalannya ini busuk Pak Hamzah dan Pak Sukri ini satu paket Pak Jupri. Terus kenalannya nih Bu, saya kan sudah coba buat video. Nah, dalam penempatan logo ada beda-beda itu di sesi ini tempat logonya. Jadi ada sesi videonya, logonya saya susun Bu. Logo
provinsi di atas, logo LPMP Oh, di disusun bawah. 4 boleh, ya, boleh disusun 4. Boleh. Ada yang gitu enggak Boleh. apa-apa. Boleh, boleh. Cuman rumah belajar, logo rumah belajar tetap di pojok Kanan, kanan ya. di kanan atas, betul. Iya. Hanya posisinya saja terubah sedikit karena ada bagian video itu yang tidak terlihat, di logo tidak terlihat, makanya saya rubah-rubah dia punya. Disusun 4 boleh, Pak logo. Supri. Ya, boleh Nah, sekali. terus Ibu dia punya ini bumpernya ini harus logo bumper rumah belajar, Bu. Itu tidak harus. Kalau ada bumper lain, silakan. Saya cuman pakai untuk di bagian akhir bumpernya untuk rumah belajar. Oh iya, tidak apa. Tidak apa, Ibu. Kalau berkreasi silakan. Kalau mau tunggu nanti keseragaman, silakan. Ya, boleh. Soalnya sudah 2 malam ini, Bu, saya tidak tidur edit videonya. Terakhir ikut ini, terakhir ada perubahan. Kemarin bersaing dengan Pak Hamzah ini, Pak Bu. Jangan juga begitu Pak Jofri. Aduh. Pak Hamzah yang Sudah 2 malam tidak tidur. Kompel metu apa? Sahabat seperjuangan Pak Jufri dengan saya. Sahabatnya Pak Hamzah ini Pak Jufri ini, Bu Sukma. Takutnya lagi diedit lagi, banyak lagi yang dirubah. Apa-apa, biasa kan? Kemudian untuk salam sapaan rumah belajar bisa tanpa ada modelnya. Putus-putus suara Pak Jufri ini. Untuk sapaan rumah belajar bagian terakhir bisa tanpa ada saya misalnya model. Oh, di terakhir tidak ada model. Yang penting di awal tadi dengan tengah ada. Jadi Ya, siapa sapaan. yang bilang Saat penyampaian materi ada toh Pak Jufri? Iya. Ada Sapaan yang rumah belajar kan di awal. Iya. Di akhir juga. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Iya, boleh. Nah, ya maksudnya di bagian akhir tanpa ada saya misalnya, hanya kata-kata saja. tak usah Oh, ada orangnya. boleh. Yang penting ya. Tak usah ada orangnya. Oh Nah. iya, boleh. Yang penting di awal tadi ada Pak Jufri menyampaikan materi ada toh. Oh iya, siap, Bu, siap. Sudah. Sampaikan materinya kepada anak-anak toh, bagaimana cara penyampaian tadi ada kan? Iya. Iya, begitu Bapak. Di akhir tidak apa-apa, yang penting ada Iya. tampil menyampaikan materinya toh. Siap, Ya, boleh siap, Pak. siap. Silakan. Makasih Pak Duta, Ibu Duta. Iya, sama-sama. Sama-sama. Iya, oke, assalamualaikum. Selamat berjuang lagi. Dari Salam. Pak Hamzah? Ada tambahan dari Pak Hamzah? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Sotako Pak Hamzah. Ada YouTuber ini ya. Jangan lupa. Nanti capek tangannya itu. Pak Jufri, boleh kasih turun tangan Ibu Tanti. Peserta yang keempat ini bertanya. Ada di kolom chat lagi Pak, atau masih ada yang rasain Pak Hamzah? Ini DKO Wagau ini, Bu. Oh, di kolom ya ini. Apakah boleh logo rumah belajar tertutup nama tulisan salah satu? Nah, tertutup. Kalau tertutup disorong Bapak Ibu, disorong. Disorong ke sebelahnya ya supaya tidak ganda nanti. Nanti kalau tertutup jadinya tidak nampak. Kalau ada aplikasi disorong ke sebelahnya. Ke sebelah kiri lagi, Bapak Ibu. Boleh disorong nanti ya ini Bu Sukma yang di kolom chat. Logonya yang tertutup disorong ke sebelahnya. Oh iya. Ya. Masih ada di kolom chat banyak ini. Coba Pak lihat dulu di kolom chat. Saya bacakan ya. Ya. Silakan Bu. Alamat web apakah alamat web diambil dari mana gambarnya? Dimuat di bawah gambar atau di keterangan akhir? Oh, alamat web yang diambil. Maksudnya daftar pustakanya begitu. Ayo Pak Hamzah silakan gantian. Oke, baik. Bapak Ibu, itu ada yang namanya klaim hak cipta kan? Jadi kalau Bapak Ibu mengambil gambar, mengambil aset itu yang no copyright itu walaupun tidak ditampilkan alamatnya tidak apa-apa. Tapi kalau ditampilkan itu lebih bagus lagi karena itu salah satu etika dari ber-IT. Bagaimana cara menampilkannya? Kita seragamkan saja. Jadi ditampilkan misalkan Bapak Ibu mau insert video di atas video, berarti
video itu, link itu ditampilkan di bagian bawahnya supaya nampak bahwa link itu milik video. Karena kalau di akhir, di bagian referensi akhir nanti akan terjadi overlapping di situ, bisa jadi nanti ini akan baku tindis gitu kan, ini linknya yang mana, link video yang mana, ini link gambar yang mana gitu kan. Jadi memang etikanya memang sebaiknya pada saat gambar itu muncul atau video itu muncul ditampilkan terus itu linknya. Tapi kalau Bapak Ibu bisa menemukan gambar yang copyright, silakan, tidak perlu. Itu kan memang bebas digunakan, gratis. Tidak perlu menampilkan linknya. Begitu Bu Sukma. Bu Emi mungkin ada tambahan? Ya, Bapak Ibu. Untuk gambar dan aset-aset lain yang free tidak perlu, karena yang free kan tidak perlu. Ya, kalau yang ada copyright-nya itu ada ininya harus ditampilkan ini ya Bapak Ibu ya, alamat linknya di bawahnya video atau di bawah gambar agar pemilik video mengetahui bahwa oh, ini punya dia ya. Begitu Bapak Ibu ya. Kita ikuti etika dalam membuat video. Ya, jadi begitu jawabannya Bapak Ibu ya. Kami ingatkan kembali kepada peserta yang hadir di room ini untuk jangan lupa mengisi daftar hadir. Linknya ada di kolom chat Bapak Ibu, silakan isi daftar hadir. Kemudian masih ada lagi pertanyaan, jika semua set kita desain sendiri, berarti tidak perlu mencantumkan sumber ya? Iya, kalau desain sendiri tidak perlu. Foto Ya, pribadi kreasi. juga tidak perlu, kan milik sendiri. Ya, Yang milik yang lain itu Bapak Ibu ya dicantumkan pemiliknya, itu maksudnya ya. Supaya tidak dituntut nanti oleh pemilik gambar atau video itu. Demikian. mungkin begini Bu Emi maksudnya, karena memang ada beberapa seperti buku kan, misalkan ada foto tertulis sumber koleksi pribadi, begitu biasanya. Tidak perlu. Iya, kalau video tidak perlu ya Bapak Ibu, tidak perlu dicantumkan. Kalau koleksi pribadi jangan, pribadi tidak usah kan sudah milik sendiri kan. Ya. Kalau milik orang tak lain dicantumkan itunya tadi. Ya, jadi begitu jawabannya ya Pak Hendra Budi. Kemudian masih ada lagi dari Pak Arif Udin. Apakah quotes video seperti materi bisa dikutip dari Google? Bisa ya. Bagaimana Pak Hansa, Bu Emi? Bisa Bu. Apakah materi bisa dikutip dari Google? Ya boleh Bu. Kecuali gini, quotes dari kalimat-kalimat bijak dari misalkan dari ilmuwan, dari orang bijak itu memang perlu dituliskan siapa yang membuat. Tapi kalau sekedar materi saja tidak perlu. Kalau quotes harus dicantumkan ya Bapak Ibu. Misalkan dari Ki Hajar Dewantara atau dari siapa? Nah, dicantumkan. Nah, ini ada lagi tapi kayaknya sudah dijawab tadi. Sumber gambar audio dituliskan di bagian mana? Sudah tadi ya dijelaskan. Di bawahnya di bawahnya audio atau di bawahnya audio video tersebut. Jangan jauh-jauh dari situ. Iya. Nah, ini ada lagi. Ya, silakan. Pertanyaannya banyak ini. Kalau foto pribadi apa bisa dicantumkan juga? Oh tidak, kalau nota pribadi silakan, terserah dicantumkan atau tidak. Kalau pribadi terserah pemilik, bebas. Ya. Silakan Bapak Ibu. Kemudian ada lagi dari Ibu Selviana ya. Yang pertama, apakah judul video wajib sesuai dengan KD atau bisa dikreasikan sedikit, ditambah, dikurangi atau dirubah sedikit? Nah, bagaimana Pak? Untuk video, ya. Baik, Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu mengambil video dari sumber lain gitu kan, jadi silakan di-cut ya, misalkan di-cut, dipotong-potong, diambil part-part yang memang dibutuhkan saja gitu. Tapi perlu disimpan di bawahnya link dari mana sumber itu didapatkan. Jadi berkreasi silakan, dipotong-potong sesuai kebutuhan. Iya, jangan lupa mencantumkan link ya, Bapak Ibu ya, supaya nanti tidak dituntut oleh pemilik video itu. Iya, silakan berkreasi. Ini pertanyaan kedua lagi. Apabila sudah mengisi data diri,
Apabila sudah mengisi biodata diri pada form yang di-share dalam grup, bolehkah judul yang dicantumkan berbeda dengan judul final dari video yang akan dikirimkan nanti? Ya, boleh saja ya Bu Emi, paham saya. Ya, saya Boleh. tempat ide baru. Tidak apa-apa, Bapak Ibu. Sudah ya. Daftar hadir. Kalau boleh di-share rekamannya ya, nanti sebentar di-share sama Pak Hamzah. Oh ya, mohon maaf tentang judul video pembelajaran yang akan dikirimkan atau dilombakan, bukan judul video referensi yang dia tanyakan katanya, tentang judul video pembelajaran yang akan dikirimkan, bukan judul video referensi. Terima kasih. Dari Ibu Sirliana. Kalau sudah tidak ada lagi di kolom chat, kemudian di kolom direct juga sudah tidak ada kayaknya. Kelihatan Bapak Ibu kalau masih ada lagi yang mau ditanyakan sebelum ditutup. Oh, itu lagi pertanyaan ke panitia, Bu Sukma. Ya. Ini izin bertanya dari siapa ini? Pak Nanang ya? Oh, dihapus ya. Tadi pendaftaran sudah ditutup atau belum tadi? Dari kemarin. Oh, nah ini. Pendaftaran sudah ditutup atau belum? Soalnya kemarin teman mendaftar sudah tidak diakses, tidak bisa akses. Oh, sudah tertutup ya, Bapak berarti. Ini lagi dari siapa ini? Putu. Iya, ini ada lagi dari Putu. Jika KD panjang, misalnya karakteristik materi, unsur senyawa, campuran, sifat fisika dan sifat kimia. Bolehkah saya ambil topik jadi materi perubahannya? Boleh Bu, boleh. Nah, ini tadi sudah kami jelaskan Bapak Ibu ya. Kalau misalnya satu topik itu subtopiknya panjang, indikatornya banyak, maka dibagi per subtopik Bapak Ibu. Silakan ambil subtopik mana di video. Tapi kalau indikatornya sedikit, boleh beberapa subtopik dijadikan satu topik. Silakan diidentifikasi masing-masing. Karena ini yang mengetahui KD ini yang Bapak mampu adalah Bapak Ibu sendiri. Saya hanya memberikan gambaran tadi bahwa jika ingin membuat video untuk tematik, lihat KD-nya, kemudian topiknya apa, subtopiknya ada berapa. Terus dari subtopik, satu subtopik berapa indikator yang Bapak Ibu inginkan. Kalau indikatornya sedikit, bisa 2 topik digabung jadi 1. Kalau indikatornya banyak, ambil satu subtopik, 1 video. Itu mungkin ini Pak, siapa ini? Masih ada lagi Femi dari Ibu Ferdi Masari. Ya. Kalau gambar-gambar yang di-download, apakah perlu dicantumkan linknya juga, seperti gambar rambu lalu lintas? Nah, ini tadi kayaknya sudah dijelaskan ya Bapak Ibu, kalau gambar-gambar yang di-download. Kalau yang di-download bukan free, berbayar, maka dicantumkan Bapak Ibu. Kalau free Hamzah silakan ditambahkan dulu Pak Hamzah ini. Bapak Ibu, saya izin berbagi apa namanya, ini saya dapatkan dari Pusdatin juga, dari orang Pusdatin, bahwa untuk video pembelajaran itu ketika kita mengambil video dari orang lain itu sangat mudah sekali diklaim. Sangat mudah sekali diklaim, makanya kalau video betul-betul harus dimunculkan linknya. Kalau gambar itu kemungkinan untuk diklaim itu kecil. Makanya ada beberapa yang gambar tetap linknya tidak ditampilkan. Tapi sebenarnya kalau etikanya memang harus ditampilkan gitu kan. Cuma kalau dari sisi klaimnya itu memang video lebih tinggi ketimbang gambarnya. Iya, cuma untuk gambar, selain gambar yang free, nah itu carilah gambar yang free lah Bapak Ibu, cari amannya ya. Mohon mencari gambar-gambar yang free Bapak Ibu, silakan di-download. Kalau yang free itu tidak perlu mencantumkan linknya kan, memang pemiliknya membolehkan kalau yang free itu Bapak Ibu ya. Kemudian ini ada lagi. Ya, dari Pak Tasmin ya. Pak Tasmin. Tidak perlu ditampilkan KD dalam video. Oh, bosnya bolehkah KD tidak ditampilkan dalam video? Boleh saja. Yang penting judulnya tadi Bapak Ibu ambil dari KD yang ada.
Boleh judulnya saja, KD-nya tidak ditampilkan, tidak apa-apa. Yang penting judulnya tadi adalah berdasarkan KD, kemudian dianalisis ke topik atau subtemanya tadi. Tapi mapelnya jangan lupa untuk mata pelajaran Bapak Ibu ya. Untuk mata pelajaran kelas, mohon izin, mata pelajaran kelasnya mohon ditampilkan di situ. Jangan lupa untuk judulnya ya. Ya. Supaya Kemudian, jelas ya. Masih ada apa, lagi tema Bu berapa Emi, misalnya. permintaan dari peserta. Bisakah diputarkan contoh video pembelajaran yang sudah di oleh Pusdatin? Kalau itu Bapak Ibu silakan kunjungi portal Rumah Belajar pada belajar.kemdikbud.go.id, kunjungi sumber belajar atau tidak YouTube Rumah Belajar. Saya kirimkan ya, YouTube Rumah Belajar. Kemdikbud, silakan. YouTube Rumah Belajar Kemdikbud. Ya. Atau tidak Sumber link, belajar. iya, link belajar.kemdikbud.go.id. Nah, ini boleh Kemudian pilih sumber belajar. Di situ banyak sekali pilihan Bapak Ibu bisa dilihat. Betul. Ya, jadi silakan kunjungi portal Rumah Belajar. Di sana banyak contoh-contoh video ya Bapak Ibu, bisa dilihat sebagai contoh. Kemudian masih ada lagi dari Pak Gandhi Siaga Utama. Untuk penjelasan cara pembuatan video pembelajaran diwajibkan untuk semua peserta atau hanya untuk 3 peserta yang nantinya menjadi juara 1, 2, dan 3 dari lomba ini saja? Tentu untuk semua peserta ya Pak. Pada saat tanggal 17 nanti peserta itu 3 terbaik dari peserta itu yang akan mempresentasikan masing-masing videonya. Jadi video peserta itu menampilkan video yang sudah jadi, nanti dijelaskan cara menempatkan logo seperti ini. Saya mengambil gambar seperti, jadi prosesnya dijelaskan secara lisan kepada Dewan Juri. Oh ya, jadi ini maksudnya yang juara nanti ya? Ya betul Bu, yang 3 terbaik. Jadi yang 3 terbaik itu bukan berarti sudah ditentukan siapa juara 1, 2, dan 3, tapi pada saat selesai presentasi itulah baru ketahuan siapa juara 1, 2, dan 3-nya. Iya. Seperti itu penjelasannya Bapak Ibu ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Ya, mau ditambahkan Bu Emi, silakan Bu Emi. Ya, sedikit tadi tambahan dari Pak Hamzah tadi. Jadi yang juara 1, 2, 3 tingkat SD 1, 2, 3, SMP 1, 2, 3, SMA 1, 2, 3, ini nanti akan mempresentasikan tata cara pembuatan videonya Bapak Ibu ya. Setelah dipresentasikan maka nanti akan diambil terbaik 1, 2, dan 3. Jadi jenjang SD 3, 1, 2, 3, per jenjang nanti Bapak Ibu ya yang mempresentasikan juara 1, 2, 3, terbaik 1, 2, 3 per jenjang akan mempresentasikan semuanya nanti. Sehingga terpilihlah terbaik 1, 2, dan 3. Demikian ya, Bu. Nah, kemudian ada lagi dari Ibu Kasmawati. Apakah harus mencantumkan logo Rumah Belajar? Iya, pastinya. Pastinya. Ibu Sukma, mungkin saya ingin bertanya ke peserta, kok saya tunggu pertanyaan peserta tentang shareable link berbagi aktif, karena itu memang salah satu problem utama ketika peserta mengirimkan link kepada panitia. Sedangkan yang ada peserta pembatik level 3 saja masih banyak peserta yang link berbaginya tidak aktif. Saya tunggu kok ada yang bertanya, mudah-mudahan sudah paham ya Bu Sukma ya. Maksud saya kalau ada yang bertanya, saya mau jelaskan secara langsung di sini bagaimana cara mengaktifkan link berbagi. Kalau bagi yang tapi di sini kan sudah banyak yang sudah tahu, tapi khawatirnya ada yang belum tahu gitu. Ya, kalau menurut saya dijelaskan saja Pak Hamzah. Iya, supaya nanti yang lupa bertanya. Ya. Oh ya Pak, mau dijelaskan. Oh ya. Mau bertanya, silakan dijelaskan Pak Hamzah. Baik Bu, coba saya aktifkan drive saya. Saya pindahkan dulu presenter ke saya. Versi PC ya Bapak Ibu, versi PC saya jelaskan. Kalau versi HP
sangat lebih, malah versi HP lebih mudah sekali. Oke, saya share link, share konten. Nah, seperti ini Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu punya video pembelajaran gitu kan, punya video pembelajaran mau dikirim linknya, jadi klik kanan pada videonya, contoh ini video, klik kanan, kemudian ini, get shared link ya, get shared link, kita klik ini, atau dapatkan link berbagi kalau bahasa Indonesianya. Jadi get shared link, mohon menunggu. Nah, di sini pastikan ya, pastikan anyone with the link di sini. Ini. Terus di sini viewer. Nah, di sini diganti viewer. Nah, ini ya. Kemudian Bapak Ibu silakan copy linknya. Jadi intinya harus di sini, anyone on the internet with this link can view. Jadi orang yang punya link ini bisa melihat sebagai viewernya. Kemudian silakan copy linknya. Link inilah yang dikirim ke email. Kalau kirim email mungkin saya tidak perlu jelaskan ya Bapak Ibu. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk HP, saya akan coba konekkan HP saya ke PC. Saya sering dulu. Saya coba aktifkan. Kalau dari HP itu lebih mudah. Siapa tahu Bapak Ibu kalau di laptop itu jaringannya kurang bagus, biasanya memilih mengirim lewat HP. Oke, untuk HP seperti apa? HP saya lagi nggak mau dikonekkan ke laptop, biasanya mau sih, ini lagi nggak mau. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalkan ada kendala bagaimana cara mengirimkan linknya gitu kan, nanti insya Allah kami bisa bantu di ini, bisa bantu di grup cara supaya linknya Bapak Ibu bisa aktif. Karena kalau tidak aktif betul-betul kami tidak bisa menilai, karena tidak ada yang bisa ditampilkan. Ya, nanti ditanyakan di grup ya Pak Hamzah ya. Iya, siap Bu, siap. Ada yang mengalami kendala. Kemudian masih ada lagi pertanyaan. Kalau ini sudah dijawab kayaknya tadi, logo Tuturi Handayani ditempatkan di bagian atas sebelah kiri ya. Ya, betul. Itu logo Kemdikbud kan ya itu? Tuturi Handayani. Iya, logo Kemdikbud. Ya, kemudian ada lagi. Untuk video kita share hanya melalui Drive. Apakah boleh di-upload di YouTube? Bapak Ibu sebenarnya kalau video itu dikumpul untuk LPMP itu sebenarnya milik LPMP, ya milik LPMP. Jadi jangan dulu di-share di YouTube ya Bu Emi gitu ya? Ya jangan dulu di YouTube Bapak Ibu ya jangan. Karena ini dilumpurkan. Jadi LPMP yang memiliki video Bapak Ibu ini ya. Jadi jangan di-share ke YouTube Bapak Ibu. Di Google Drive saja ya, dibuatkan. Kecuali kalau sudah penilaian silakan. Karena memang itu kan pembuatan video kan pakai HP-nya Bapak Ibu, pakai green screen-nya Bapak Ibu, pakai kameranya Bapak Ibu, semua pakai punya Bapak Ibu. Jadi boleh di-share di YouTube tapi setelah penilaian. Ya. Kemudian masih ada lagi, tapi ini sudah dijelaskan tadi sebenarnya karena lambat bergabung menanyakan kriteria penilaian kontennya. Selain apa kriteria penilaian kontennya selain yang dikirimkan di grup WA.
Nanti PPT-nya mungkin akan di-share ke grup saja nanti. Nanti Supaya kan ada rekamannya ya Pak Hamzah ya, nanti kita Ya, kirim. Bu, nanti saya upload rekamannya nanti, Bu. ya Iya, rekamannya supaya tahu semua. Nanti silakan diputar rekamannya nanti. Siapa ini ya? Ibu Winda. Sudah tidak ada lagi, ada juga yang menanyakan hadiahnya berapa. Tentang kami juga ini belum mau menanyakan sama pihak yang berkompeten Bapak Ibu ini. Dan kami tahu hadiahnya dalam bentuk uang. Jadi untuk saat ini Bapak Ibu konsentrasi saja dulu buat video sebagus mungkin, sekreatif mungkin. Yang jelas hadiahnya ada ya untuk juara 1, 2, 3. Yang raise hand sudah habis, di kolom chat juga sudah tidak ada. Bagaimana? Apakah ada closing meeting Pak Hamzah dan Bu Emi? Pak Abdul Ghani mungkin nyampein, Ibu. Pak Abdul Ghani. Iya, silakan Pak Gani. Mudah-mudahan Pak Gani tidak ketiduran ini. Oh, sudah tidak diaktifkan videonya. Waalaikumsalam, silakan Pak. Waalaikumsalam Pak Gani. Silakan Pak Gani. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Aji, Pak Hamzah dengan Ibu Emi yang luar biasa. Ini kita punya duta ya, duta belajar ini, rumah belajar kita ini luar biasa. Ini sebetulnya adalah aset 1,5 untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu guru yang sudah berpartisipasi yang kami hormati. Saya kira tadi sudah dari awal dijelaskan baik dari Pak Hamzah maupun dari Ibu Emi tadi sudah dijelaskan semua. Namun demikian mungkin ada beberapa hal yang mungkin kami perlu pertegas ya. Yang pertama bahwa penilaian itu ada tiga bagian besar yang akan dinilai dari video Bapak Ibu nanti. Yang pertama adalah terkait dengan semua pemenuhan ketentuan-ketentuan. Jadi ada beberapa ketentuan-ketentuan tadi yang sudah disampaikan itu pasti dilihat satu persatu. Ya, tentu kalau ada yang kurang pasti nanti kurang skornya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di kegiatan intinya, kegiatan pembelajaran. Nah, tentu kalau kegiatan pembelajaran tidak perlu lagi Bapak Ibu dijelaskan karena Bapak Ibu selama ini mengajar. Jadi pasti mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan animasi atau kreativitas Bapak Ibu yang tadi banyak diperdebatkan itu. Tentu makin bagus, ya makin kreatif, tentu nanti juga nilainya di komponen ketiga itu pasti makin bagus. Jadi tiga komponen itu yang akan menentukan nanti nilai akhir daripada video Bapak Ibu sekalian. Kemudian tadi terkait dengan KD. Jadi begini, KD itu mesti ditulis ya, mesti ditulis karena itu nanti akan kita lihat. Kan dikatakan bahwa judul itu harus sesuai dengan KD. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tidak cantumkan KD, bagaimana mungkin kami akan penilai itu nanti akan mengetahui bahwa itu sesuai dengan KD. Jadi KD itu harus dicantumkan. Kemudian kalau yang SD itu kan tematik. Nah, yang namanya tematik itu, Ibu Emi tadi sudah jelaskan, itu memang mesti lintas mata pelajaran. Jadi misalnya tadi kan harus ditulis ya, sekolahnya, kemudian kelasnya, kemudian mata pelajarannya, kemudian KD-nya. Nah, kalau untuk yang tematik itu mungkin saja 2 mata pelajaran yang tematikan, tapi mungkin hanya diambil dari bagian kecil masing-masing satu indikator, dan dari situ nanti muncul topik dan subtopik itu. Nah, seperti itu. Jadi kami perlu menegaskan itu supaya nanti apa yang menjadi persyaratan itu nanti Bapak Ibu penuhi sehingga harapan kita terkait dengan video Bapak Ibu bisa lebih maksimal. Kemudian tadi juga sudah disampaikan baik oleh Pak Hamzah maupun Ibu Emi bahwa untuk melihat betul bahwa apakah betul memang video yang Bapak Ibu buat itu adalah memang betul-betul Bapak Ibu buat sesuai dengan original itu, maka nanti untuk 3 besar. Jadi nanti setiap satuan pendidikan itu SD
itu akan keluar 3 besar. Nah, jadi betul belum ada dikatakan di situ juara 1, 2, dan 3, tapi dikatakan 3 besar. Nah, dan 3 besar itulah nanti akan mempresentasikan untuk kita melihat mana yang juara 1, mana yang juara 2, dan mana yang juara 3 dari setiap satuan. Tentu intinya adalah kita ingin memastikan bahwa video yang Bapak Ibu buat itu betul-betul adalah Bapak Ibu yang buat sendiri. Bagaimana indikatornya? Tentu dari cara menjelaskannya nanti. Kita akan uji di sana bagaimana Bapak Ibu menjelaskan mulai dari awal sampai adanya video itu. Saya kira itu, kemudian nanti saya kirakan ini rekamannya nanti silakan dibagi, kemudian nanti juga PowerPoint-nya yang tadi Pak Hamzah tampilkan dengan Ibu Emi itu nanti silakan juga di-share ya, dan share. Saya kira itu. Kemudian nanti kalau masih ada hal-hal yang masih kurang jelas ya, saya kira perlu tidak apa-apa ditanyakan ya lewat grup yang sudah ada itu. Saya kira itu dari saya, Ibu Haji, Pak Hamzah dan Ibu Emi. Ya mungkin ada dari panitia, karena saya kira juga di dalam technical meeting ini ada panitia. Mungkin berikan kesempatan ke panitia, siapa tahu ada sesuatu yang mau disampaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kebetulan ada teman-teman panitia bergabung di room. Silakan jika ada yang ingin disampaikan, mungkin Bu Nova. Bu Nova ada yang ingin disampaikan. Bagaimana ini Bu Emi, Pak Hamzah, masih ada pertanyaan dari peserta ini? Kita masih kesempatan dulu atau bagaimana? Ya, silakan Bu, kalau masih ada. Ini dari Pak Sopian. Apakah proses kegiatan pembelajaran dapat dipotong-potong, misalkan menginstal sistem operasi waktunya agak lama? Gitu. Putus-putus Bu Sukma. Pertanyaannya, apakah proses kegiatan pembelajaran dapat dipotong-potong, misalkan menginstal sistem operasi karena waktunya agak lama? Kalau menginstal sistem operasi, mungkin jadi videonya mungkin menyangkut bagaimana menginstal sistem operasi ini. Jadi apakah bisa dipotong-potong? Karena Iya. durasinya hanya 6 menit. Videonya dipotong-potong, Bu. Silakan dipotong-potong, enggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting materi yang Bapak Ibu ingin sampaikan, dari yang Bapak inginkan itu bisa sampai ke peserta atau penonton. Ya. Tujuan pembelajarannya, ya materinya, yang penting materinya, tujuan pembelajarannya bisa dicapai. Yang penting materi dari apa yang inti dari materi yang ingin Bapak sampaikan ke siswa atau penonton bisa sampai, terserah, boleh. Silakan dikreasi Bapak Ibu, silakan. Ya. Masih ada lagi Bu Emi. Bolehkah menambahkan logo sekolah? Oh boleh, tidak apa-apa ya. Boleh ya? Oh ya. Boleh menambahkan logo sekolah. Boleh. Sekolah kami Silakan. ada pelajaran matematika dalam bahasa Inggris. Apakah itu masuk tematik atau mata pelajaran? Kalau di SD itu kelas tinggi kan matematika masuk mata pelajaran. Kalau kelas rendah 1, 2, 3 mohon maaf, untuk sekolah dasar kelas 1, 2, 3 matematikanya masuk tematik Bapak Ibu. Kalau kelas tinggi 4, 5, 6 matematika IPA itu terpisah menjadi mata pelajaran. Demikian juga untuk bahasa Inggris tersendiri. Ya. Silakan. Ya, jadi begitu ya. Masih ada lagi. Apakah boleh mengirim 2 video? 1 video tematik, 1 video mata pelajaran. 1 orang maksudnya mengirim 2 video. 1 saja ya Bu Emi ya? Pilih Satu ya. saja Bu. Satu saja. Ya. 1 saja. Lagi bertanya. Ini ada pertanyaan di kolom chat Bu tentang link ini. Oh, masih ada lagi yang di. Ya. Kemarin belum sempat ada penyampaian untuk membuat survei. Nah, ini kan tadi sudah jelaskan. Silakan diperjelas lagi Pak.
Oh iya Bapak Ibu untuk linknya boleh dipendekkan, boleh juga tidak. Kalau misalkan Bapak Ibu pengen memendekkan link, nanti saya kirimkan nanti tutorialnya Bapak Ibu di saya ada ini tutorial untuk memendekkan link pakai Bitly Shortener. Nanti saya kirimkan di grup saja supaya saya tidak perlu lagi jelaskan di sini. Karena sudah asar ini, ada yang mohon pamit sholat asar ini di grup, di chat saya lihat ini. Boleh saya tambah dulu aja sedikit. Halo. Ya, silakan Bu Emi. Ya, untuk link untuk link boleh dipendekkan, boleh panjang. Tapi mohon izin, ini pengalaman kami. Untuk link itu kalau dipendekkan biasa ada gangguan. Seperti kami kemarin, siswa kami pendekkan untuk ujian nasional kelas 9 kemarin. UAS. Sampai di Den Haag sana tidak bisa terbuka. Jadi minta link yang panjang. Sebaiknya tidak usah dipendekkan Bapak Ibu, sehingga nanti ketika jaringan tidak bagus tidak terbuka seperti kami kemarin itu. Lebih bagus tidak usah dipendekkan kalau linknya, karena nanti kan ada pengumpulan di situ. Enggak apa-apa. Biar saja panjang, enggak apa-apa. Cuma nanti diberikan ini ya, namanya siapa ya, videonya siapa. Diberi nama saja. Bapak Ibu, nama jelas. Jadi penjelasannya Bapak ya, sudah tidak ada lagi yang bertanya Ibu Emi, Pak Hamsa, kita mungkin sudah mau tutup. Tadi juga sudah diberikan penjelasan oleh Pak Gani. Sekarang sudah menunjukkan pukul 15:29. Mungkin kita akhiri saja pertemuan kita. Kalau masih ada yang belum jelaskan, Bapak Ibu sekalian sudah tergabung di grup WA, silakan ditanyakan di grup WA, kami siap untuk menjawab. Sebelum saya tutup, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Emi dan Pak Hamsa yang sudah memfasilitasi kita, kepada Pak Abdul Ghani, teman-teman tim juri, panitia yang sudah bergabung, dan teristimewa kepada Bapak Ibu guru peserta lomba video pembelajaran program Jumat Belajar LPMP Sulawesi Tengah. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Nanti kita bertemu kembali di grup A. Terima kasih Bapak Ibu. Maaf jika ada salah kata dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.